Anda masih di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat bersama dengan Ketua Umum Partai Koalisi PD Perjuangan P3 Perindo dan Hanura di Gedung High End Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rapat ini digelar untuk melakukan sidang pleno hasil kesepakatan yang dilakukan oleh tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo pada agenda sebelumnya. Rapat pemenangan ini dihadiri oleh seluruh ketua umum partai koalisi bakal calon presiden Ganjar Pranowo, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Hanura Osman Sabtaodang, PLT Ketua Umum P3 Mardiono, dan juga dihadiri Ketua TPN bakal calon presiden Ganjar Pranowo Arsyad Rashid. Kegiatan yang digelar secara tertutup tersebut juga akan membahas rencana pemenangan pendaftaran bakal calon presiden Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Rapat tim pemenangan nasional Ganjar Presiden yang ke-6 dan kali ini dihadiri oleh para ketua umum partai dari PD Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura serta seluruh komponen dari TPN Ganjar Presiden. Pada saat ini sedang dilakukan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai dan kemudian nanti dilanjutkan rapat pleno di mana ketua tim pemenangan nasional Ganjar Presiden bersama dengan para wakil ketua akan menyampaikan laporannya terhadap kegiatan yang sudah dilakukan selama ini dan juga agenda strategis ke depan. Dan untuk membahasnya kita langsung bergabung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mbak Anisha. Mas Adi, bagaimana Anda melihat kekuatan tim TPN Ganjar Pranowo? Ya, saya kira memang kalau kita melihat kekuatan politik, ya tim pemenangan Ganjar ini kan cukup komplit ya, terdiri dari berbagai unsur ya, ada kalangan akademisi, kemudian mantan tentara, kemudian juga para ulama gitu, termasuk TGB misalnya. Saya kira infrastruktur politiknya sudah sangat siap ya untuk mematangkan pertarungan politik di Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, yang kedua, yang paling penting memang harus segera mulai memutuskan kira-kira siapa sosok yang dianggap layak untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres, karena sebentar lagi tentu saja tanggal 19 Oktober sudah mulai dibuka oleh KPU kepada semua partai politik dan gabungan partai politik untuk segera ya mendaftarkan diri sebagai kontestan di Pilpres 2024. Dan yang paling penting tentu saja tim pemenangan Pak Ganjar ini harus mampu merumuskan satu rumusan politik ya yang tentu saja cukup terukur, kampanye politik yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat sehingga kampanye politiknya itu bisa efektif dan mampu mendongkrak elektabilitas yang tentu saja ini bisa menjadi bekal untuk memenangkan pertarungan di 2024, Mbak. Saya kira di situ posisinya. Ini tim pemenangan Ganjar tentu saja ke depan memang berpacu dengan waktu, bangun strategi, konsolidasi, pemantapan, dan yang paling penting adalah kerja-kerja lapangan tentu saja, karena publik, karena pemilih itu lebih suka kepada calon pemimpin yang menurut mereka menyapa langsung, berdialog langsung, dan bertanya tentang persoalan-persoalan yang dihadapi. Saya kira di situ tepatnya. Baik, Mas Adi, saat ini kan sudah sangat dekat waktu pendaftaran 19 sampai 25 Oktober, tidak sampai satu pekan lagi pendaftaran akan dibuka. Sementara hawar-hawar siapa yang jadi bakal calon presiden ini, bakal calon wakil presiden itu masih belum kelihatan sosoknya. Menurut Mas Adi, kapan waktu yang tepat untuk diumumkan supaya perkenalannya itu lebih klop? Baik dengan pasangannya Ganjar Pranowo, baik begitu pula dengan masyarakat. Kalau kita melihat kecenderungan secara umum mengumumkan calon wakil pendamping Ganjar lebih cepat itu jauh lebih bagus ya. Karena ini kan sebenarnya untuk mengonsolidasi dukungan-dukungan politik yang sampai saat ini misalnya belum memutuskan pilihan politik. Jadi kalau kita melakukan survei Mbak Anissa, ada sekitar 15% masyarakat yang belum menentukan pilihan politiknya. Rata-rata argumen mereka itu satu, ingin melihat kira-kira siapa calon pendamping dari masing-masing calon presiden ini. Kalau yang kemudian dipilih oleh Pak Ganjar itu adalah sosok yang kemudian membuat orang yang belum memilih ini suka dan akan pemilih, ya saya kira memang harus segera diumumkan. Dari sekian begitu banyak nama yang muncul ya, Pak Mahfud MD, kemudian Hovifah,
ada Sandiaga Uno, ada kemudian Pak Andika Perkasa, adalah nama-nama yang saya kira secara chemistry politik sudah cukup kenal lama dengan Ganjar Pranowo. Ini sebenarnya tinggal diputuskan di antara sekian nama ini, tinggal gaspol, tinggal putuskan kira-kira kapan akan diperkenalkan kepada publik sebagai calon pengantin yang siap bertanding di pemilu 2024 yang akan datang, Mbak. Nah, Mas Adi, ini kan tadi Mas Adi mengatakan bahwa memang banyak sekali tokoh-tokoh yang telah bergabung di TPN. Bisa jadi ini TPN adalah sebuah paket lengkap untuk membawa Ganjar Pranowo menjadi presiden nanti di 2024. Menurut Anda sejumlah sosok penting dan berpengaruh ini gabung ke TPN, bagaimana daya jelajah mereka menurut Mas Adi? Ya, kalau kita melihat infrastruktur dan tim pemenangan yang tergabung dalam pemenangan Ganjar Pranowo, saya kira memang cukup komprehensif ya Mbak. Ada kalangan pengusaha Pak Arsyad Rashid yang saya kira memiliki networking, punya jaringan yang cukup luar biasa. Kemudian ada wakilnya seperti Pak Andika Perkasa yang memiliki, kita tahu bersama, portofolio politik yang saya kira cukup mentereng, mantan Panglima TNI yang diyakini oleh publik memiliki networking dan daya jelajah politik yang luar biasa. Ada juga Pak Ati GB kan, kita tahu adalah seorang ulama, seorang yang menurut saya daya juang dan daya penetrasinya di kalangan pemilih Islam cukup luar biasa. Dan begitu banyak nama-nama yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Jadi overall, dari berbagai unsur, dari berbagai instrumen, saya kira tim pemenangan Ganjar ini sudah sangat kompleks, sudah sangat komprehensif. Tinggal bagaimana mereka merumuskan satu strategi yang kemudian bisa mengantarkan Ganjar itu sebagai presiden terpilih di 2024. Ini yang saya sebut bahwa tak ada waktu ke depan selain berpacu untuk segera memutuskan langkah-langkah konkret strategis soal siapa cawapres Ganjar, soal bagaimana harus merumuskan strategi kampanye politik, komunikasi politik. Tentu strategi-strategi ini diharapkan akan memberikan daya tarik sehingga Ganjar bisa dijadikan sebagai sosok magnet yang kemudian akan memenangkan pertarungan di Pilpres nantinya. Baik, Mas Adi, ini baru saja Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto ditunjuk jadi Deputi Politik 5.0 di tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Tanggapan Anda, Mas Adi? Ya, saya kira bagus itu Mbak, itu justru menjadi satu asupan dan suplemen politik ya bagi tim pemenangan Ganjar Pranowo. Makin komplit ya paketnya ya Mas Adi ya? Iya betul, karena Pak Andi ini kan kita tahu posisi politiknya, positioning politiknya, visi misi, termasuk ya pengalaman politiknya yang saya kira memang semua orang sudah tahu persis ya rekam jejaknya. Oleh karena itu dengan masuknya Pak Andi sebagai bagian dari tim pemenangan, ini tentu akan memberikan semacam kekuatan politik, suntikan moral, suntikan psikologis, bahwa tim pemenangan Ganjar ini semakin memantapkan dirinya sebagai calon presiden yang kemudian akan sangat solid ya untuk memenangkan pertarungan di Pilpres nantinya. Oleh karena itu semakin banyak tokoh yang bergabung, maka akan semakin memungkinkan bahwa pertarungan-pertarungan yang akan datang akan semakin memudahkan Ganjar sebagai calon presiden terpilih lah, kira-kira begitu. Oleh karena itu mungkin dalam hitungan hari ke depan akan begitu banyak juga tokoh-tokoh yang akan bergabung, Mbak. Karena biasanya tokoh-tokoh ini kan muncul di last minute sebagai bentuk dukungan politiknya kepada salah satu capres tertentu, termasuk kepada Pak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu bagi saya dengan bergabungnya Pak Andi ini adalah satu suplemen, satu suntikan moral politik yang akan melipat gandakan seluruh infrastruktur, seluruh tim pemenangan Ganjar Pranowo tentunya jelang pendaftaran ke KPU dan jelang menghadapi Pilpres 2024 yang akan datang. Baik, terima kasih Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat sore.